Kalau kita lihat tren penjualan ponsel ini sudah mulai bangkit tampaknya di akhir tahun 2023, seperti apa sih Anda melihatnya? Dan apakah memang daya beli masyarakat ini bisa dikatakan belum kembali seperti sebelum pandemi gitu karena adanya tren suku bunga yang tinggi dan juga inflasi? Ya, menarik banget ya. Jadi kalau kita lihat dari industri smartphone, memang Indonesia ini salah satu market yang sangat dynamic Mhm. ya. Kalau bisa dilihat tahun kemarin di eee, awal quarter ya, itu terlihat memang, penjualan smartphone, terlihat menurun gitu. Mhm. Tapi kalau bisa lihat dari start dari kuartal ketiga tahun 2023 kemarin, kita bisa lihat ada, peningkatan, penjualan Mhm. dari pasar smartphone. Dan Infinix sendiri pun kita merasakan, perkembangan itu, gitu loh. Jadi dengan banyaknya, isu yang terjadi ya, secara ekonomi di Indonesia, tapi di Infinix sendiri kita masih merasa, pertumbuhan yang sangat sangat baik. Bisa dilihat dari kuartal, ketiga kemarin, Mhm. Infinix sendiri pun, kita itu, secara year on year bisa growth. Oke, pertumbuhannya seperti apa saat itu? Bisa dilihat dari yang tahun kemarin ketika kita meluncurkan beberapa produk dari seri Note kita, baru juga dari seri, gaming kita, ada namanya seri GT Series, itu sangat mendongkrak, banget penjualan dari Infinix di Indonesia. Mhm. Bisa dilihat secara year on year kita bisa growth dan juga itu, paling banyak, yang menjadi, driver-nya itu di segmen, mid dari Infinix Mhm. sendiri. Oke, artinya memang terkait dengan gaming ini turut menjadi driven gitu ya, market driven. Ya. Tapi kalau kita lihat secara umum di pasar smartphone di Indonesia, apakah memang ini pasar smartphone khususnya gaming ini juga menjadi tren di 2023 dan nanti akan berlanjut di 2024? Kalau bisa dilihat itu sangat akan terjadi di 2024 karena pasar gaming itu sangat besar. Data terakhir yang kita lihat lebih dari 180 juta, pengguna, mobile gaming yang ada di Mhm. Indonesia gitu loh, dengan banyak pula gaming IP yang, sudah ada di Indonesia. Mhm. Dan Infinix sendiri pun kita bisa dibilang, salah satu yang mendongkrak kita adalah ketika kita mempositioningkan, brand kita sebagai smartphone yang paling diunggulkan di kelas menengah, dari kelas mid to low di Oke. Indonesia dengan positioning kita untuk, smartphone gaming. Mhm. Dan di situ juga bisa dilihat bahwa ketika kita mempositioningkan brand kita di segmen gaming, kita mendapatkan, feedback yang sangat luar biasa dari konsumen. Mhm. Di mana, ketika kita, meluncurkan beberapa produk gaming kita dari seri Hot, Note, dan yang paling terakhir itu dari seri GT Series, Mhm. kita juga bekerja sama dengan beberapa IP gaming yang, jadi top leader di Indonesia, itu sangat terlihat sekali, perkembangan pasar, market share Infinix Mhm. yang sangat, berkembang ketika Oke. kita tap in di, pasar gaming ini. Secara kompetisi, persaingan smartphone gaming di Indonesia sendiri seperti apa sih? Ya, kalau smartphone gaming udah pastilah kalau market, mid low itu kalau bisa dibilang ya, pasar yang mulai, menjadi red ocean. Hmm. Sebelumnya itu orang melihat smartphone gaming itu smartphone yang, pastinya mahal, chipsetnya harus yang, luar biasa canggih ya kan. Tapi di beberapa tahun ke belakang Infinix itu jadi breakthrough. Kita meluncurkan smartphone yang bisa dibilang the best budget gaming smartphone pada waktu itu. Mhm. Dan kalau mau dibilang sekarang, banyak brand-brand juga yang mulai agresif di segmen ini. Kita Mhm. bisa lihat beberapa brand-brand, kompetitor kita yang mulai mengeluarkan smartphone-smartphone gaming dengan, chipset, yang mumpuni dan juga harga yang cukup bersaing. Tapi kita dari Infinix sendiri kita sangat, masih sangat percaya diri ya dengan, mengedepankan brand kita ini Mhm. untuk konsumen. Jadi kita benar-benar consumer centric. Kita, selalu memberikan smartphone gaming yang sangat bisa menjawab kebutuhan konsumen anak muda di Indonesia dengan harga yang terjangkau. Oke, artinya pasarnya ini semakin sengit ya Semakin persaingannya sengit. juga. Tapi kalau misalkan melihat dari, porsi kuenya yang masih bisa dimaksimalkan, apakah ke depan proporsi ini masih masih banyak lagi yang perlu dioptimalkan? Sebenarnya kalau melihat dari porsi kuenya ya, kalau Mhm. dilihat dari market share-nya, pasar, mid to low ini untuk gaming itu masih sangat besar banget. Mmm. Sebenarnya kalau bisa dibilang kayak gini, kalau dulu tuh ketika kita melakukan suatu marketing, atau, brand positioning, kita mungkin bisa tap in di berbagai banyak, kategori. Bisa ke, berbagai banyak hobi lah Mmm. kalau bisa dibilang untuk anak muda. Kalau sekarang itu gaming itu udah kayak menyatukan semuanya Udah gitu. bagian dari lifestyle Ya, juga ya? itu udah bagian dari lifestyle dan juga hampir semua kalangan anak muda itu, basically mereka bermain game, mobile game gitu. Mhm. Jadi kalau bisa dibilang tahun 2024 itu marketnya masih sangat besar banget gitu dan Infinix kita masih akan mempertahankan
sebagai top of mind gaming smartphone di di segmen mid tentunya. Dan kita ya saya yakin juga kompetitor-kompetitor smartphone di Indonesia juga bakal lebih agresif di tahun ini. Ya kita lihat aja di 2024 ini ya pastinya dengan produk dan fitur terbaik yang kita keluarkan dan harga yang sangat kompetitif, pastinya kita bisa mendisrupt market tentunya. Oke, di tengah persaingan smartphone gaming yang semakin sengit ini, range harga yang paling banyak diminati ini di kisaran berapa sih? Sebenarnya kalau range harga udah pasti kalau di Infinix sendiri kita dari smartphone 1 juta ke 2 juta itu market kita sangat besar banget dan di Oke. situ kita ada Komposisi persentasenya berapa persen kira-kira? kalau bisa dibilang secara presentasi, jadi ada dua nih. Kalau di mid to low dari 1 juta sampai 2 juta, baru 2 juta sampai 3 juta setengah. Gitu. Kalau bisa dibilang mungkin 60%, 70% itu dari mid to low. Nah makanya di tahun ini kita bakal mencoba menaikkan lagi portofolio kita di mid high. Oke, itu berarti di kisaran berapa harganya? Itu di kisaran 2 juta sampai 3 juta setengah. Oke, Ya, which is 2 kita di situ kita punya smartphone gaming kita, ada Note series, ada juga GT series. Di situ yang kita pengen memperkuat portofolio kita di segmen mid level. Oke, kalau dari segi price war-nya ini sendiri seperti apa sih? Karena kan dengan harga yang cukup variatif dengan berbagai fitur yang ditawarkan, tentunya ini akan semakin sengit persaingannya. Price war sebenarnya gini sih, kembali lagi sebenarnya apa yang jadi fokus dari suatu brand itu. Kalau di Infinix sendiri seperti yang saya bilang tadi, kita benar-benar consumer centric. Kita selalu mendengarkan apa sih yang jadi tension dari konsumen, apa sih yang menjadi key driver mereka di setiap lini produk, lini harga, gitu. Jadi kalau bisa dibilang itu bakal sangat dynamic, gitu. Karena kita selalu mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi ketika mereka dibilang oke di harga 2 jutaan mereka butuh smartphone gaming tapi secara kapasitas storage-nya juga harus tinggi gitu loh. Kita coba memaksimalkan di situ dan juga gimana caranya kita memberikan harga yang kompetitif dengan spek yang mereka inginkan. Jadi kalau dibilang bagaimana cara untuk memberikan competitive price, ya kembali lagi gimana kita cara mengerti kemauan konsumen. Gitu. Oke, menarik ini. Di samping harga yang cukup kompetitif, dari segi fitur-fitur nih sebenarnya apa sih yang paling banyak dicari oleh konsumen? Boleh mungkin dielaborasi dari segi storage sampai chipset sendiri. Kalau di smartphone sendiri itu tiap lini harga itu ada fitur yang dikedepankan. Kalau mungkin dari entry level ya pastinya basic productivity pastinya. Dari RAM, dari ROM, baterai. Baru kalau mulai ke atas lagi lebih ke performance ya. Seperti kalau di Infinix kita ada seri Hot, ada seri Note itu lebih ke performance. Gimana kita kasih chipset yang bagus, yang bisa mumpuni buat mereka dengan layar yang bagus, dengan refresh rate yang bagus. Dan semakin ke atas lagi, semakin banyak konsumen yang menginginkan contohnya advance camera system misalnya. Lebih ke kamera dan juga beberapa fitur atau desain yang menjadi tren, yang bikin anak-anak muda itu jadi FOMO, ya itu lebih ke high end. Kalau high end itu udah pastilah dengan beberapa tren-tren flip, foldable, itu yang jadi key driver di high level. Jadi setiap lini harga di smartphone itu punya fitur-fitur yang diunggulkan tentunya.